Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bu Nurul. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar fikih. Materinya yaitu tentang khitan. Sebelum kita melanjutkan, Bu Nurul mau tanya, apakah di sini anak laki-laki sudah pada khitan semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita lanjut belajar. Materi hari ini yang pertama tentang sejarah khitan, pengertian khitan, yang ketiga hukum melaksanakan khitan, yang keempat usia pelaksanaan khitan, yang kelima hikmah pelaksanaan khitan. Oke. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah khitan. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi di bawah ini. Arti dari hadis tersebut yaitu Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi di bawah ini. Arti dari Quran Surat An-Nisa tersebut adalah, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Pengertian khitan. Sudah tahu pengertian khitan? Kalau belum tahu, mari kita simak materi berikut ini. Khitan secara bahasa berasal dari khotona yang artinya memotong. Secara istilah, khitan adalah memotong kulub atau kulit bagian ujung alat kelamin anak laki-laki. Tujuan dari khitan agar kemaluan bagian dalam atau kasyafah tidak lagi tertutup oleh kulub, sehingga menutup kemungkinan adanya najis dan kotoran di dalam kulub. Oh iya, khitan juga dilaksanakan kepada perempuan. Untuk perempuan, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Faraj yaitu alat kelamin perempuan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semuanya. Tujuan khitan bagi perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan.
Hukum melaksanakan khitan. Hukum berkhitan bagi laki-laki adalah wajib. Selanjutnya, hukum berkhitan bagi perempuan merupakan sunnah karena suatu kemuliaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-fitratu khamsun, al-khitan, wal istihdad, wa natful ibti, wa kusus syarib, wa taqlimul adfar, yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama, khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kumis. Dan yang kelima, memotong kuku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, kita akan membahas tentang usia pelaksanaan khitan. Usia pelaksanaan khitan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu waktu mustahab atau waktu sunnah. Waktu sunnah yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun, ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Waktu yang kedua yaitu tentang waktu wajib khitan. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik, seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seseorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Materi terakhir kita yaitu membahas tentang hikmah pelaksanaan khitan. Yang pertama yaitu bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitan yang diniatkan untuk beribadah karena menjalankan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap ajaran agama Islam. Hikmah yang kedua yaitu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara naluri, manusia mencintai sesuatu yang bersih daripada kotor. Allah pun juga lebih mencintai orang yang selalu menjaga kebersihannya, baik lahir maupun batin. Sedangkan orang yang berkhitan akan terhindar dari najis dan kotoran yang menempel pada tubuh. Hikmah yang ketiga yaitu pembentukan anak soleh yang bersih dan suci. Orang yang terbiasa hidup bersih akan mempengaruhi jiwanya. Seorang anak yang berjiwa bersih akan baik perilakunya. Dia akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik dan taat. Hikmah pelaksanaan khitan yang keempat yaitu mencegah penyakit kelamin. Orang yang dikhitan akan terhindar dari berbagai penyakit kelamin karena kotoran yang menumpuk. Kotoran yang menumpuk akan memunculkan berbagai macam bakteri sehingga menimbulkan penyakit kanker kelamin. Hikmah yang terakhir, hikmah yang kelima yaitu tentang mempermudah menghilangkan kotoran dan najis. Khitan memberikan manfaat untuk menyucikan diri sebagai salah satu syarat sahnya suatu ibadah. Oke, sudah selesai tentang hikmah pelaksanaan khitan. Mari kita tugas hari ini. Tugas hari ini dikerjakan pada lembaran. Jangan lupa untuk diberi nama dan nomor absen kalian. Dikumpulkan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Soalnya ada 5. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari khitan menurut istilah. Yang kedua yaitu kapankah waktu wajib pelaksanaan khitan. Yang ketiga, sebutkan hikmah berkhitan bagi umat manusia. Yang keempat,
Apa saja 5 fitrah dalam diri seorang manusia? Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan tujuan dilakukan khitan untuk laki-laki dan perempuan. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas hari ini ya. Kali ini, kurang lebihnya Bu Nurul mohon maaf. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.